Yang ketiga, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan dia mengharamkan sesuatu atau beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan yang diharamkan oleh Allah ini apa saja? Kalau boleh kita hitung. Khamar, tujuannya adalah untuk menjaga akal kita. Banyak yang minum khamar, setelah itu dia membunuh temannya, setelah itu dia menyakiti keluarganya, setelah itu dia melakukan berbagai hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Dan saya dulu pernah punya bos, dia salah seorang yang bukan muslim, dan dia karena di dalam agama dia nggak ada aturan begitu, dan dia sudah punya kebiasaan minum khamar rutin gitu, di rumahnya ada stok. Dan dia mengatakan, saya ini jadi pelupa, jadi dia agak sedikit pelupa dan agak pikun sebelum waktunya lah. Menurut dia itu salah satunya adalah karena dia suka minum. Artinya apa yang Allah haramkan tujuannya bukan untuk Allah juga, untuk menjaga kita. Apalagi Allah haramkan untuk kita makan daging babi misalkan. Makan daging babi secara kesehatan sudah banyak dilakukan penelitian. Kemudian makan daging babi ini kan bukan babi daging satu-satunya Allah ciptakan untuk kita. Ada yang lebih enak daripada babi. Ada di situ sapi, ada di situ kerbau, ada di situ unta. Yang lain selainnya Allah sebutkan. Bahkan Allah katakan innama harrama alaikumul maitata waddama. Ini saja Allah katakan. Mayit, bangkai. Kalaupun misalkan sapi tapi sudah jadi bangkai, nanti pembahasannya ada. Jadi kalau dia jadi bangkai atau darah, Allah haramkan darah untuk kita. Kemudian waddama wal hamal khinzir, dan daging babi. Daging babi Allah haramkan untuk kita. Khamar, daging babi, kemudian bangkai, itu saja. Selebihnya selagi matinya normal dan disembelih halal bagi kita. Kemudian ya secara otomatis dan secara fitrah harimau haram, ya jelas. Mau siapa mau makan harimau? Takutnya kalau dihalalkan kita nyeri harimau, malah kita yang dimakan kan. Kalau seandainya leopard dihalalkan bagi kita, ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau seandainya kita berperang melawan leopard atau seandainya kita berburu itu, maka barangkali kita yang ditelan sama hewan-hewan buas seperti ini. Maka di situ Rasulullah mengatakan diharamkan bagi kita yang punya taring daripada hewan buas dan juga yang punya paruh dari burung-burung yang Allah ciptakan. Jadi kalau burung punya paruh yang panjang, yang dengan paruh itu dia jadikan sebagai senjata untuk memakan mangsanya, maka haram bagi kita. Dan yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Dan Allah diamkan untuk kalian hukum tentang banyak hal, tentang kalau sekarang misalkan tentang jual beli online, Allah nggak sebutkan. Ya berarti tinggal kita menyesuaikan. Kalau mengandung unsur yang haram berarti haram. Kalau mengandung unsur yang halal berarti halal. Allah diamkan untuk kalian segala sesuatu atau yang lainnya yang lebih banyak, maka janganlah kalian mencari-cari atau memaksa-maksakan diri kalian untuk menggali-galinya lebih dalam. Artinya itu adalah sengaja Allah diamkan untuk kalian sebagai rahmat untuk kalian. Misalkan Allah tidak menyebutkan rusa. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan rusa itu halal atau haram. Didiamkan oleh Allah SWT. Maka halal bagi kita. Allah tidak sebutkan kijang misalkan dalam Al-Quran. Atau dalam hadisnya Rasulullah juga sudah menghalalkan. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan. Maka itu halal bagi kita. Kalau gitu kijang kan tinggalnya di hutan. Di hutan itu kan dia larinya kencang kayak singa, dikaitkan dengan singa. Maka sesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa hewan yang haram itu adalah yang punya taring. Kalau kijang punya taring apa enggak? Kan enggak butuh taring atau untuk rumput kan? Dia kan makannya rumput ya. Nah, maka jangan kalian persulit diri kalian dalam hal-hal yang telah didiamkan oleh Allah SWT untuk kalian. Makanya dalam Al-Quran di dalam surat
Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ada segolongan orang yang suka bertanya-tanya tapi tujuannya hanya untuk mempersulit dirinya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa haji itu adalah begini-begini. Kemudian kata salah seorang dari mereka yang hadir di situ, "Aqul amin ya Rasulullah." Apakah haji ini wajib setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah diam. Ketika Rasulullah katakan haji bagi kalian wajib hanya sekali gitu. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apakah tiap tahun kami haji ya Rasulullah? Didiamkan oleh Rasulullah. Kemudian dia tanya lagi, didiamkan lagi oleh Rasulullah sampai dia bertanya yang ketiga. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kalau seandainya aku katakan iya, maka akan menjadi wajiblah haji itu setiap tahun. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah kalian suka mendebat Nabi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu hancur karena mereka banyak bertanya dan banyak berdebat dengan nabinya. Artinya kalau sudah ditinggalkan oleh Allah, ketika Rasulullah mengatakan cukup sekali dalam hidup kalian, maka nggak usah banyak tanya lagi. Sekali sudah. Dan kalaupun itu diwajibkan misalkan, nggak akan sanggup kita. Apalagi jumlah umat Islam di seluruh dunia sekarang kan sudah miliaran. Sekali ngumpul di sana, misalkan tiap tahun wajib haji, maka sekarang aja sudah pakai kuota, itu tuh di sana masih banyak korban keramaian, yang terinjak-injak, yang nyasar dan segala macamnya. Maka apa yang Allah diamkan, apa yang Allah tidak tetapkan hukum, baik larangan ataupun perintahnya, maka sesungguhnya itu adalah rahmatan bikum, sebagai rahmat dari Allah untuk kita. Maka jangan kita terlalu banyak menyelidik-lidik dan juga banyak mengungkit-ungkit supaya kita tidak terjatuh kepada sesuatu yang mungkin akan menyulitkan diri kita sendiri. Sebagaimana kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah, di mana Bani Israel disuruh oleh Allah SWT untuk menyembelih seekor sapi. Sapi itu namanya Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya adalah sapi betina. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya wahai Musa, sebutkan atau minta tolong kepada Allah atau minta kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami sapi yang apa yang dia inginkan dari kami. Dia maunya kami menyembelih sapi yang seperti apa? Maka Allah turunkanlah kepada Nabi Musa wahyu, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Kata Nabi Musa kepada mereka, sesungguhnya Allah mengatakan kepada kalian bahwa kalian harus menyembelih sapi la faridun wala bikrun, tidak tua, tidak pula muda, paruh baya. Kalau manusia paruh baya 40-50 Pak ya. Nah, tapi kalau sapi paruh baya 5 tahun, 7 tahun lah lebih kurang. Kalau seandainya ketika ayat ini turun, mereka kerjakan, selesai tugas mereka. Tapi mereka tidak mau sampai di situ aja. Mereka mengatakan lagi kepada Nabi Musa, ya Musa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu warna sapinya apa. Nah, penting warna sapi. Kemudian Nabi Musa geleng-geleng kepala pasti. Ini orang disuruh nggak dikerjain gitu. Banyak tanya gitu. Akhirnya Nabi Musa terpaksa. Coba bayangkan, berat nggak tugas Nabi Musa? Berat. Akhirnya terpaksa Nabi Musa mengadu lagi kepada Allah. Ya Allah, mereka bertanya lagi ya Allah, warnanya apa? Maka Allah berikan kepada mereka persyaratan yang lebih sulit. Qala fa innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Allah katakan kepada mereka bahwa warnanya adalah sapi yang kuning, yang faqi', yang terang benderang, yang bercahaya seperti emas. Yang ketika dilihat oleh orang-orang akan takjub. Oh, ini sapi atau emas ya? Akhirnya mereka pun masih juga bertanya. Mereka katakan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina. Wahai Musa, tanya lagi kepada Tuhanmu, sapi seperti apa sih yang dia mau? Tadi kan sudah, usianya sudah
tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian warnanya juga sudah, masih nanya lagi. Kemudian Allah turunkanlah kepada mereka, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la taskil hartha musallamatun la syata fiha. Sesungguhnya dia mengatakan dia adalah sapi yang tidak pernah terhina untuk membajak sawah dan juga tidak pernah terhina untuk mengangkut air untuk menyiram tanaman. Maka ketika itu barulah mereka merasakan efek daripada banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bertanya kepada Allah intinya mereka. Dicari-carilah sapi, warnanya, umurnya paruh baya, kemudian warnanya kuning pekat. Dicari-cari di kampung itu kok nggak ada gitu. Kemudian ditambah lagi sapinya sapi manja. Sapinya sapi manja. Bukan sapi yang biasa bekerja. Di mana-mana sapi kan untuk bekerja. Orang akan merasa sayang kalau seandainya melihara sapi hanya untuk bermain-main. Kalau misalkan kucing masih mending bisa diajak masuk ke rumah. Kalau sapi masuk ke rumah. Tapi ini sapi manja, tidak boleh bekerja, tidak melakukan perintah dari tuannya, bebas gitu kemana-mana. Akhirnya mereka carilah sapi itu sampai nyaris mereka tidak menemukannya, tapi Allah berikan petunjuk juga kepada mereka. Tapi setelah mereka bertemu dengan sapi itu, ternyata sapi itu adalah milik seorang anak yatim yang berbakti kepada ibunya, dan sapi itu adalah hadiah bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Sehingga sapi ini sangat disayang oleh anak ini. Dan jangankan untuk dijual, disuruh bekerja saja tidak. Jangankan untuk dijual dikasih ke orang lain, apalagi disembelih, disuruh bekerja saja tidak oleh anak ini. Saking sayang dan cintanya dia kepada sapi ini. Akhirnya dilobi-lobi oleh Bani Israel. Ditawar dengan harga biasa ya nggak mau pasti. Dinaikin harga nggak mau juga. Sampai ujung-ujungnya mereka harus membayar anak ini dengan harga seukuran sapi itu emas. Menggantinya dengan emas seukuran sapi itu. Ketika itu ya pusinglah Bani Israel. Kalau mereka yang punya privat mungkin masih bisa. Kan banyak tuh lumayan. Tapi kalau seandainya Bani Israel bangsa yang suka menjelajah, bukan yang berpindah-pindah, terusir di sini, bangsa yang perantau. Bagaimana cara mereka untuk mengumpulkan emas sebanyak itu? Tapi gimana lagi, perintah dari Allah sudah turun. Maka akhirnya mereka berupaya untuk mengumpulkan emas, sampailah akhirnya terkumpullah seisi kulit sapi itu emas. Akhirnya mereka bawalah kepada anak itu, digantilah sapi itu dengan emas. Dan Allah katakan, wa makadu yaf'alun, nyaris mereka tidak jadi melaksanakan perintah Allah itu. Kenapa? Karena saking sulitnya. Sulit ketika mereka mendapatkannya, sulit juga ketika sudah didapatkan untuk bisa membayarkannya. Dan ini akibat daripada banyak bertanya. Kata Rasulullah SAW, kalaulah seandainya dari awal ketika Allah turunkan kepada mereka, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi, langsung mereka cari sapi yang mana saja, niscaya tugas mereka sudah selesai. Di akhir atau di bagian yang keempat daripada hadis ini, Rasulullah mengingatkan kita bahwa Allah mendiamkan untuk kita banyak hal, rahmatan bikum, sebagai rahmat untuk kita, ghairan nisyan, bukan karena Allah lupa. Maka fala tabhasu anha, maka janganlah kita mencari-cari celah atau menyulitkan diri kita dalam masalah ini. Nikmati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni di dalam kitabnya Sunan Ad-Daruqutni. Wallahu a'lamu bissawab. Dari saya demikian apa yang sudah saya sampaikan. Sama-sama kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.